Jadi ketika Noel dapat posisi wakil menteri, ya semoga lah Ade Armando juga dapat, Budiman, Grace Natali, Haikal Hasan, dan semua orang-orang yang berkorban. Termasuk Habib Rizik, ya semoga Munarman juga gitu ya, semoga dapat posisi atau jabatan menteri atau staf sus atau setara menteri. Selamat malam semuanya. Hari ini Kabinet Merah Putih resmi terbentuk dan menteri serta wakil menterinya sudah selesai dilantik. Ada beberapa nama yang menurut saya ini cukup mengejutkan dan masih sulit untuk dipercayai ketika Pigai kemudian menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Bukan soal nama kementeriannya yang baru dan kemudian diubah, tapi sosok Pigai yang kita sama-sama tahu gitu. Saya nggak perlu menjelaskan dan kemudian berkomentar lebih lanjut soal Pigai, tapi kalian kan pasti juga sudah tahu gitu ya. Rekam jejak digitalnya itu ada banyak. Di berbagai kesempatan Pigai kan kadang-kadang hadir di acara TV gitu ya, dan kita sudah bisa menilai. Jadi ketika Pigai kemudian jadi menteri, ini cukup mengejutkan dan sulit dipercayai. Tapi terlepas dari soal Pigai, ternyata ada kejutan yang lebih besar lagi, yaitu Noel atau Immanuel Ebenezer juga menjadi wakil menteri. Kelas Bang Noel. jadi wakil menteri gitu kan. Ini jelas-jelas sulit untuk dipercayai ketika Noel atau Pigai menjadi menteri dan wakil menteri. Ya meskipun banyak orang yang meragukan kemampuan Noel gitu ya, karena ya mau ngapain sih gitu ya. Tapi ya untungnya hanya posisi sebagai wakil menteri, karena wakil menteri ini kan memang secara fungsi dan tugasnya memang tidak terlalu besar seperti menteri gitu ya. Ya kalau Pigai jadi menteri, ya Noel harusnya nggak apa-apa dong jadi wakil menteri. Ya karena wakil menteri ini ya mirip lah seperti wapres gitu ya. Mereka bekerja kalau kemudian diberikan tugas sama menterinya gitu ya. Kalau diberikan arahan sama menterinya dan mereka nggak bisa bergerak sendiri wakil menteri ini, mereka tetap harus nunggu pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh menterinya. Jadi ya meskipun orang-orang yang kurang bisa bekerja misalkan gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah gitu, dan itu sudah terbukti kok di kabinet Pak Jokowi di periode keduanya kan wakil-wakil menteri kita itu kan juga yang nggak terlalu berfungsi gitu, nggak terlalu ada kerjanya dan tidak terlalu kelihatan mereka ngapain gitu. Jadi ya nggak apa-apa Noel jadi wakil menteri dan itu layak-layak saja. Kalau Pigainya jadi menteri maka Noel ya layak jadi wakil gitu ya. Ya meskipun ya secara kinerja atau mungkin dari sisi kemampuan akan ya mungkin sulit untuk diharapkan gitu. Yang penting kan fasilitasnya gitu. Wamen itu fasilitasnya ya hampir sama lah dengan menteri gitu ya. Ada pengawalan, rumah dinas, ada tunjangan dan sebagainya. Wah sama lah gitu. Ya fasilitas dan layanannya sama seperti menteri, dan secara tugas atau pekerjaan dan fungsinya itu tidak terlalu seberat menteri. Jadi memang cocok. Pigai juga kurang lebih sama ketika nama kementerian ini baru, yaitu Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya kan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Menkumham gitu ya. Biasanya kan diisi oleh orang-orang yang memang paham soal hukum gitu biasanya. Dan ketika ini dipecah dan kemudian ada kementerian baru Hak Asasi Manusia, jadi ya mungkin Pigai cocok dengan posisi ini gitu. Karena ya nggak perlu paham soal hukum gitu ya, nggak perlu orang hukum, ya pokoknya nampaknya semua orang bisa, karena hak asasi manusia itu kan hak asasi semua orang gitu. Jadi semua orang bisa mestinya menjadi menteri di Kementerian Hak Asasi Manusia. Tapi meskipun saya pikir bahwa ya ini nggak apa-apa gitu ya, Noel jadi wamen gitu ya. Ya meskipun nggak terlalu bisa atau meragukan, nggak apa-apa loh, posisinya cuma wamen. Atau Pigai jadi menteri juga kayaknya nggak apa-apa lah, lawang kementeriannya cuma hak asasi manusia, nggak ada soal hukumnya gitu ya. Tapi bagaimanapun sebagai anak yang dulu ketika di SD atau ketika masa kecil dulu, kita semua mungkin teman-teman juga pernah merasakan atau mengalami hal yang sama. Sebagai anak yang dulu di masa kecilnya harus menghafal nama-nama menteri gitu ya.
seolah-olah nama menteri ini sangat luar biasa, orang top di Indonesia dengan kualitas terbaik yang kemudian guru-guru kita juga mengajarkan untuk yang rajin, belajar yang rajin agar nanti kelak bisa menjadi menteri gitu kan. Ini terus terang agak mengganggu gitu. Jadi ketika Pigai dan Noel menjadi menteri dan wakil menteri, itu mengganggu imajinasi atau bayangan serta keyakinan kita ketika kecil dulu. Ketika kecil dulu kita beranggapan menteri ini adalah orang-orang yang top, diisi oleh orang yang berkualitas, penuh prestasi dan unggul dari semua dari banyak teman-temannya gitu ya. Itu keyakinan kita dulu, tapi sekarang kita kemudian menyadari bahwa nampaknya untuk menjadi menteri ya nggak perlu bagus-bagus banget, nggak perlu belajar-belajar banget kayaknya. Siapapun bisa ternyata gitu. Nggak perlu prestasi yang hebat, yang ranking 1 dan sebagainya, enggak. Itu agak mengganggu imajinasi dan bayangan kita ketika dulu di masa kecil gitu ya. Ternyata orang-orang yang menjadi menteri ya kayak gitu aja. Tapi di luar soal kualitas dan kemampuan antara Pigai dengan Noel gitu ya, terlepas dari soal kualitasnya, saya harus akui bahwa cara atau gaya politik Prabowo Subianto dalam mengakomodir atau mengakui para pendukungnya ini sangat-sangat luar biasa dan bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi dulu gitu ya, itu kan kayaknya suka sekali atau senang sekali memberikan posisi kepada lawan politiknya. Wah, lawan politiknya tuh dapat lebih banyak gitu. Bahkan haters-haters Pak Jokowi itu jadi komisaris, jadi pejabat gitu. Ada dulu juga Menko atau Menteri gitu ya, itu tiap hari, ya udah almarhum sih orangnya gitu ya, itu tiap hari nyerang Pak Jokowi itu, terus kemudian dijadikan menteri. Jadi orang-orang yang kencang sekali menyerang Pak Jokowi dia jadikan menteri waktu itu gitu. Nah, sementara para pendukungnya itu jadi banyak yang terlupakan dan tidak mendapatkan apa-apa, sehingga di pemerintahan kayaknya tuh yang mendapatkan posisi lebih banyak orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi gitu ya, meskipun ada juga yang pro gitu ya dari perwakilan pemerintah atau perwakilan partai koalisi. Tapi Prabowo Subianto nampaknya lebih baik dalam mengakomodir atau mengapresiasi para pendukungnya sehingga Noel hari ini menjadi wakil menteri. Ya kalau dulu kita protes Budi Ari jadi wakil menteri gitu ya, meskipun dia punya projo yang memang organisasi yang memang kelompok relawan terbesar dibandingkan relawan-relawan yang lain gitu ya. Ya meskipun nggak sebesar partai politik sih gitu ya. Projo itu ya besar di kalangan relawan, tapi kalau dibandingkan partai ya lebih kecil, jauh lebih kecil gitu. Itu aja kita protes waktu itu ketika Budi Ari menjadi wakil menteri. Ini sekarang Noel jadi wakil menteri gitu. Jadi itu kan artinya cara Prabowo mengapresiasi atau mengakui para pendukungnya untuk kemudian diberikan jabatan-jabatan strategis, ya meskipun mungkin cuma 6 bulan, 7 bulan nanti diganti gitu. Tapi tetap aja lumayan gitu. Pensiunan menteri, pensiunan wakil menteri misalkan. Jadi ya tidak ada cerita atau drama-drama ngambek seperti tahun 2019 lalu gitu. Karena kalau kita ingat tahun 2019 itu Pak Erick Thohir juga ketika sehari sebelum pemanggilan menteri, calon menteri, itu kan Pak Erick Thohir juga bicara harusnya yang jadi menteri itu orang yang berkeringat gitu ya. Terus kemudian Projo Budi Ari juga kurang lebih sama, Projo mau dibubarkan waktu itu. Ada drama-drama ngambeknya gitu. Tapi tahun 2024 di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto nggak ada semua cerita itu. Semua dipanggil dan diberikan posisi. Hebat gitu ya. Untuk soal mengapresiasi dan mengakui, mengakomodir para pendukungnya, ini Pak Prabowo jauh-jauh lebih hebat dibandingkan Pak Jokowi. Gitu. Karena nggak ada cerita atau drama-drama ngambek lagi. Sehingga ya saya sebagai teman, saya mendoakan gitu ya, orang-orang yang selama ini sudah berjuang habis-habisan kepada Prabowo Subianto seperti Ade Armando, Mas Budiman, dan Grace Natali gitu ya, yang sudah mengorbankan banyak hal gitu ya untuk Prabowo Subianto gitu ya, sudah melakukan banyak cara, banyak kegiatan gitu yang sudah habis-habisan.
ya kita doakan agar mereka diingat dan bisa mendapatkan posisi yang pas atau sesuai gitu. Karena ya kalau Noel aja jadi wakil menteri, saya kok dibandingkan Noel gitu ya, meskipun saya nggak suka dengan Ade Armando, secara akademik gitu ya, kayaknya lebih pas Ade Armando gitu kan, dibandingkan Noel gitu ya. Jadi ketika Noel dapat posisi wakil menteri, ya semoga lah Ade Armando juga dapat, Budiman, Grace Natali, Haikal Hasan, dan semua orang-orang yang berkorban, termasuk Habib Rizik ya, semoga Munarman juga gitu ya, semoga dapat posisi atau jabatan menteri atau staf sus atau setara menteri, agar Indonesia ini menjadi lebih ini ya, lebih bareng-bareng gitu ya, lebih gemoy, lebih banyak, lebih gagah gitu, karena pejabat-pejabatnya jadi sangat-sangat banyak bertambah. Ya, ini kalau soal urusan mengakomodir, untuk urusan mengakui keberadaan para pendukungnya, ini Pak Prabowo sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi ya hanya sebatas soal itu gitu ya, soal kepekaan bagaimana Pak Prabowo mengakomodir, mengakui para pendukung-pendukungnya. Nah, kalau soal urusan APBN, soal efisiensi, soal anggaran yang mungkin akan membekak dan sebagainya, itu bab lain gitu ya. Itu urusan lain. Tapi soal mengakomodir ini gitu ya, itu sangat-sangat luar biasa. Karena dalam pandangan saya, dalam pengalaman saya selama mendukung Presiden Jokowi gitu ya, ini cerita-cerita seperti ini gak pernah terjadi gitu. Jangankan jadi wamen, jangankan jadi komisaris, atau jangankan jadi menteri gitu ya, kita relawan-relawan kalau dipanggil Pak Jokowi itu ya nggak diganti tiketnya. Anggaran biaya untuk datang ke lokasi itu nggak ada yang diganti ya, biasanya gitu. Tapi Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Menteri, wakil menteri sudah diberikan kepada para pendukungnya, sehingga semoga semua yang mendukung, orang-orang seperti Ade Armando, kemudian Budiman, kemudian Grace Natali, dan yang lain-lain yang sudah mengorbankan banyak hal untuk Pak Prabowo, itu juga mendapatkan imbalan yang jauh-jauh lebih baik dibandingkan di era Presiden Jokowi sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.